Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara Gampong Senebok Rawang, Aceh Timur. Kemacetan yang kerap terjadi di jembatan lintasan Aceh Besar, Kota Banda Aceh dikeluhkan warga. Para penggemar kopi di Aceh kini bisa merasakan sensasi menikmati kopi di alam terbuka. Setelah sempat naik beberapa waktu lalu, harga bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar berangsur turun. Turunnya harga bawang merah menyusul mulai lancarnya pasokan dari distributor ke pedagang. Di pasar tradisional Lam Atu, Kecamatan Kota Baru, Aceh Besar, harga bawang merah sudah Rp40.000 per kilogram. Harga ini turun sebesar Rp8.000 per kilogram. Harga bawang bombay juga turun Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya Rp35.000 per kilogram. Namun bawang yang dijual merupakan bawang yang dikirim dari luar daerah sehingga harganya lebih murah. Bawang merah 40. Dari sebelumnya udah turun 8.000. Udah ada berapa 5 hari lah. Apa nih Pak kok bisa turun? Apa pasokannya udah mulai lancar? Karena itu hari hujan ini udah masuk barang lagi. Dari mana nih kalau bawang? Ini dari Jawa nih, bukan dari Dakingon, nggak ada barang Dakingon. Ini bukan Aceh punya nih. Sudah berapa lama nih Pak turun? Udah ada berapa 5 hari lah. Semenjak mahal ini masih sepi nggak permintaan bawang? Bawang kalau tempat kami, insya Allah nggak sepi. Nggak sepi, ada Mahal pun tetap berbeda inilah. Meski harga bawang turun, tidak diikuti komoditas lainnya seperti cabai merah. Harga cabai merah masih tinggi antara Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat masih cenderung stabil di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga binaan Lapas Kelas 2B Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya diberdayakan untuk budidaya tanaman. Langkah itu dimaksudkan agar warga binaan dapat tumbuh secara mandiri, terutama untuk ketahanan pangan, baik untuk narapidana maupun warga yang tinggal di sekitar lapas. Warga binaan dapat menanam berbagai jenis tanaman. Namun mereka lebih memilih menanam tanaman hidrokultura seperti bayam, jagung, kacang-kacangan hingga umbi-umbian. Sebab perawatan tanaman itu cukup mudah dan cepat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Karena jagung ini banyak bisa digunakan untuk direbus, kacang pun begitu juga kita bagi-bagikan sama kawan-kawan di kamar. Berarti untuk konsumsi harian Bang? Sehari-hari. Bergelut yang bidang ini udah berapa lama Bang? Sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Ya. Ilmu yang didapat itu dari mana? Dari pertanian. Dari pertanian. Berarti bimbingan dari... Bimbing sama oleh Bapak petugas-petugas di sini. Kegiatan budidaya tanaman dipergunakan untuk mengisi waktu saat menjalani masa hukuman di lapas. Selain menjadi sumber asupan gizi, kegiatan itu juga sekaligus sebagai pembelajaran dan bekal untuk warga binaan saat kembali ke masyarakat. Ya, untuk membentuk karakter mereka, keterampilan mereka, kedisiplinan mereka salah satunya. Selain itu memang ini bagian daripada program pembinaan kemandirian. Dan selain daripada itu, dengan adanya program ini juga bisa menjadi tambahan asupan lah bagi warga kita yang ada di sini. Selain dari
vendor yang sudah menyediakan makanan. Dan mengenai ini juga, selain daripada itu juga merupakan program daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru, yaitu salah satunya akselerasi terhadap percepatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya itu memberdayakan warga binaan dalam menjaga ketahanan pangan. Kegiatan ini selaras dengan salah satu program dari akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program tersebut yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Menikmati kopi di warung atau ruangan mungkin sudah biasa. Namun, bagaimana rasanya menyeruput kopi di alam terbuka? Menikmati kopi di alam terbuka saat ini kian marak di kalangan penggemar kopi di Serambi Makkah. Makin banyak generasi milenial menikmati secangkir kopi dengan cara berbeda. Karena bagi mereka, kopi bukan sekadar minuman, tetapi lebih dari sekadar rasa dan proses peracikannya. Di sini, Anda bisa menikmati kopi dengan latar pegunungan Siron, Aceh Besar. Kopi yang masih panas memang cocok dinikmati dengan udara sejuk dan panorama hijau yang indah. Ditambah suara gemercik air sungai, menjadi momen ini begitu istimewa. Ngopi kalau di Aceh warung kopi sudah banyak. Ngopi di kebun sudah biasa. Ngopi di warkop sangat sudah biasa juga. Tapi ngopi di alam ini yang belum pernah. Jadi saya ngopi di alam ini tujuannya untuk mengenalkan juga secara nggak langsung mengenalkan objek-objek wisata alam yang ada di Aceh, terutama di Aceh Besar dan Banda Aceh. Ya, tujuannya saya karena saya hobi ngopi, ya coba ngopinya di tempat yang extraordinary. Jadi kita ke alam-alam, lokasi-lokasi wisata alam yang belum dikunjungi ya, di Aceh Besar dan Banda Aceh. Setiap langkah pembuatan kopi jadi tahapan yang harus dimaknai. Mulai dari memilih biji kopi, menggilingnya, hingga cara menyeduhnya. Agar kopi yang kita buat jadi terasa nikmat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.